السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. Artinya adalah bukanlah tanggung jawab engkau memberi petunjuk kepada mereka, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan harta apapun yang kamu infakkan, maka manfaatnya adalah untuk dirimu, dan tidaklah kamu menginfakannya melainkan untuk mencari keridaan Allah. Dan harta apapun yang kamu infakkan niscaya akan dikembalikan kepadamu dengan penuh, dan kamu tidak akan dianiaya. Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa memberi hidayah membawa kepada jalan yang lurus atau menempatkan seseorang di atas jalan yang akan membawanya pada tujuan sebenarnya, lalu meneguhkan di atas jalan tersebut atau di atas petunjuk dan bimbingan itu, lalu menyampaikannya sampai tempat tujuan dan menyelamatkan dari ketersesatan jalan dan memberikan akhir kehidupan yang baik bergantung pada karunia Allah Ta'ala. Dan ini merupakan tanggung jawab Allah Ta'ala. Memang kita dapat menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain, namun tidaklah mesti akan memasukkan lalu meneguhkan di atas jalan tersebut. Allah Ta'ala lah yang mengambil tanggung jawab tersebut. Barang siapa yang berusaha menuju kepada Allah Ta'ala dan berusaha untuk melangkah di atas jalannya
dan juga berdoa, maka dengan karunia Allah Ta'ala, ia akan sampai pada tempat tujuan. Jadi, untuk itu adalah perlu supaya setelah mendapat petunjuk, kita terus berusaha untuk berjalan di atas jalan petunjuk itu sesuai dengan cara-cara yang diajarkan Allah Ta'ala. Teruslah berdoa dan teguh di atasnya, sembari memohon karunia-Nya supaya kita mendapatkan akhir kehidupan yang baik, dan jangan sampai kelemahan kita menyesatkan kita dari jalan yang membawa kita kepada Allah Ta'ala. Poin kedua yang Allah firmankan pada ayat tersebut adalah, jika kamu membelanjakan sebagian dari harta yang suci, maka kamu jugalah yang akan mendapatkan manfaatnya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Jika kamu membelanjakan sebagian dari hartanya yang suci, maka kamu juga yang akan mendapatkan manfaatnya. Allah Ta'ala tidaklah berhutang, melainkan mengembalikan hutang dengan melipat gandakannya. Sebagaimana seorang petani yang menebar benih di sawah, maka orang yang tidak berakal bisa saja mengatakan bahwa apa yang tengah dilakukan orang ini atau petani ini dengan membuang-buang benih di tanah. Namun, orang yang berakal mengetahui bahwa benih yang ditebarkan ke tanah ini akan tumbuh dan berbuah menjadi ratusan ribu, bahkan jutaan benih baru, lalu tumbuh berkembang. Kecuali jika terdampak bencana atau musibah lainnya, sehingga rusak dan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi, sebagian yang ia belanjakan dari harta yang suci dengan niatan baik, maka ia dapat memperolehnya kembali, bahkan sampai ribuan kali lipat banyaknya. Para Ahmadi sering menulis surat berisi pengalaman pribadi yang menzahirkan bagaimana mereka memberikan pengorbanan di jalan Allah, lalu Allah Ta'ala mengembalikannya kepada mereka dengan berlipat. Ada yang masih lemah iman, mubayyin baru, mereka mengalaminya secara langsung kebenarannya bahwa Allah Ta'ala membalas dengan berlipat ganda untuk menguatkan keimanan mereka. Kebanyakan dari mereka meyakini firman Allah Ta'ala yang berbunyi, وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Barang siapa yang membelanjakan untuk mencari perhatian Allah Ta'ala, untuk memenuhi keperluan agama, berarti untuk meraih perhatian ilahi, Allah Ta'ala mendefinisikan mukmin hakiki, yakni orang yang membelanjakan hartanya untuk meraih perhatian Allah Ta'ala. Dan tentu Allah Ta'ala mengetahui keadaan orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk mencari keridaan Allah Ta'ala. Orang yang membelanjakan harta untuk mencari keridaan Allah Ta'ala dapat melihat curahan karunia Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala menerima pengorbanan mereka dan mengembalikan harta mereka dengan penuh. Hal tersebut semakin meningkatkan keimanan mereka. Allah Ta'ala berfirman bahwa aku tidak akan berhutang. Jika kalian membelanjakan sebagian harta kalian yang suci untuk meraih perhatianku, demi agamaku, dan sebagai bentuk ketaatan pada perintahku, maka aku pun akan mengembalikan kepadamu dengan penuh. Syaratnya adalah harta yang dibelanjakan harus suci. Bagi mereka yang hidup di negeri-negeri maju, hendaknya memperhatikan secara khusus untuk mencari nafkah yang suci. Janganlah menipu pemerintah
demi untuk mendapatkan keuntungan banyak dengan memberikan keterangan dusta. Orang seperti itu mengambil keuntungan dari pemerintah dengan cara yang tidak jaiz. Mereka tidak membayar pajak yang notabene merupakan hak pemerintah dan kewajiban bagi warga negara. Di sisi lain, mereka pun merampas hak orang lain karena uang yang dapat digunakan untuk kemajuan negara melalui cara lain, kita malah menjadi penghalang di dalamnya. Yang terpenting adalah kita berdusta karena memberikan keterangan palsu. Semua perbuatan ini adalah keliru dan berdosa, dan membawa terjauh dari harta suci. Begitu juga harta yang dihasilkan dari pekerjaan yang dilarang oleh Allah Ta'ala tidaklah suci. Allah Ta'ala berfirman, pengorbanan harta yang dilakukan untuk meraih perhatianku tidak hanya aku terima, bahkan akan kukembalikan kepadamu dengan penuh. Aku akan kembalikan dengan berbagai sarana. Allah Ta'ala tidak pernah berbuat zalim pada siapapun. Manusialah yang melakukan berbagai ulah, berbuat aniaya pada dirinya sendiri, dengan membangkang pada perintah Allah Ta'ala, sehingga ia menanggung kerugian sendiri. Dengan karunia Allah Ta'ala, ribuan Ahmadi mendapatkan limpahan karunia Allah Ta'ala, memahami dan mengalami sendiri hal itu. Beberapa di antaranya akan saya sampaikan pada hari ini. Kita terus menyaksikan pemandangan pengorbanan ini sejak dari zaman Hadrat Masih Maud alaihi salam sampai saat ini. Ini bukanlah kisah usang. Bagaimana standar pengorbanan mereka, meskipun tengah dalam kondisi yang sulit, namun mereka lakukan demi untuk meraih perhatian dan keridaan Allah Ta'ala. Pada khutbah hari ini akan saya sampaikan juga pengumuman Tahun Baru Tahrik Jadid. Untuk itu akan saya sampaikan beberapa peristiwa berkaitan dengan hal tersebut. Seorang mubaligh dari region Lonso, Sierra Leone, menulis, ada seorang mubayin baru bernama Kumara Sahib. Ketika dihimbau perihal Tahrik Jadid dan keberkatan candah kepada beliau, lalu seiring dengan membayar candah sang mubayin baru membayar Tahrik Jadid juga. Uang yang tersisa pada saat itu adalah pas-pasan untuk membeli beras untuk keperluan 1 bulan. Namun beliau bayarkan uang tersebut untuk Tahrik Jadid. Beliau menuturkan, beberapa hari kemudian beliau datang lagi menemui Pak Mubaligh dan mengabarkan bahwa pada hari ketika saya datang membayar Tahrik Jadid, pada hari berikutnya perusahaan mengabarkan bahwa kami telah merubah departemen kamu ke yang lain, dan di departemen baru ini kamu akan mendapatkan gaji 2 kali lipat, dan selain itu banyak juga keuntungan lainnya. Beliau menuturkan, apa yang saya dengar perihal keberkatan candah dan turunnya karunia Tuhan, Allah Ta'ala telah menampakkan hal itu kepada saya. Dan di masa yang akan datang, saya akan selalu memberikan candah dengan Tahrik Jadid juga, insya Allah Ta'ala. Mubaligh region Port Loko, Sierra Leone menuturkan, bagaimana meskipun miskin, beliau rajin berkorban, dan Allah Ta'ala pun memberikan anugerahnya. Hal tersebut menjadi penyebab meningkatnya keimanan. Seorang Ahmadi bernama Muhammad Sahib, Desa Sandama Blantoro, beliau belum membayar perjanjian Tahrik Jadid,
ketika tiba akhir tahun, Tahrik Jadid menuturkan bahwa selain beberapa gelas beras, tidak ada lagi yang lainnya. Mungkin hanya 1 atau 1,5 kilogram beras saja. Lalu beliau menjual beras tersebut, lalu membayarkan uangnya untuk melunasi perjanjian. Beliau mengatakan, pada hari berikutnya, kerabat jauh saya mengirimkan kepada saya sekarung beras dan sejumlah uang sebagai hadiah. Kejadian tersebut membuat keimanan saya semakin bertambah, yang mana saya hanya mempersembahkan beberapa gelas beras saja di jalan Allah Ta'ala, namun sebagai balasannya, Allah memberikan sekarung beras dan sejumlah uang kepada saya. Mubaligh Gini Basau menulis di dalamnya juga bagaimana standar pengorbanan orang-orang yang miskin dan Allah Ta'ala meningkatkan keimanannya. Diallo Sahib, anggota jemaat Kobodo, ketika disampaikan kepada beliau perihal keberkatan Tahrik Jadid, saat itu juga beliau memasukkan tangan ke sakunya, lalu menyerahkan uang sejumlah 1.000 sifa untuk Tahrik Jadid. Beliau berkata, tadinya uang tersebut akan saya gunakan untuk membeli sesuatu di pasar untuk anak saya. Setelah membayar canda, beliau pulang lagi ke rumah dan sekarang sudah tidak ada uang lagi. Lalu beliau mengambil jaring, lalu pergi untuk menjaring ikan, supaya dapat membeli sesuatu untuk dimakan. Katanya, setelah saya lemparkan jaring, dalam waktu 1 jam saja, Allah Ta'ala memenuhi net saya, jaring saya dengan 73 kilogram ikan. Melihat hal itu, kawan beliau mengatakan, beruntung sekali kamu. Dalam waktu 1 jam saja kamu telah mendapatkan begitu banyak ikan, padahal semalaman pun kami tidak akan mendapatkan sebanyak itu. Saya beritahukan bahwa ini merupakan keberkatan dari candah Tahrik Jadid yang telah saya lunasi 1 jam yang lalu. Setelah itu, beliau pergi lagi ke rumah misi, lalu menyerahkan lagi sejumlah uang dari hasil penjualan ikan untuk candah, karena uang yang didapatkan cukup banyak. Meskipun mereka orang-orang yang sederhana, miskin, namun memiliki kelapangan hati. Ketika Allah Ta'ala menganugerahkan keberkatan, maka hati tidak menjadi sempit, tangan tidak lantas menjadi tertutup, melainkan mereka persembahkan lagi di jalan Allah Ta'ala. Amir Sahib Kongo menulis, mu'alim lokal jemaat Bandondo menghimbau para Ahmadi berkenaan dengan Tahrik Jadid, dan saya, yakni Huzur pun mengatakan kepada jemaat untuk mengupayakan supaya dapat meningkatkan jumlah pejanji sebanyak-banyaknya. Ketika Pak Mu'alim menyampaikan sabda Huzur tersebut, saat itu para Ahmadi di sana dalam keadaan sempit. Namun mereka bertekad untuk membayar canda. Lalu mereka pergi ke hutan untuk mencari kayu. Lalu kayu itu mereka jadikan arang. Lalu karung yang berisi arang dibawa ke kota dengan menggunakan perahu, menelusuri sungai dengan susah payah. Lalu kami menjualnya di kota, dan uang sejumlah 96.000 franc yang didapatkan dari penjualan dibayarkan oleh penduduk kampung secara berjamaah untuk Tahrik Jadid. Sungguh menakjubkan orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Yang berkenaan dengannya, beliau alaihissalam sendiri telah bersabda, setelah melihat teladan para Ahmadi, saya merasa takjub bagaimana mereka memberikan pengorbanan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu perihal standar pengorbanan para Ahmadi pada masa awal dicanangkannya Tahrik Jadid, di antaranya ada wanita yang hanya memiliki telur, sedikit uang, lalu dipersembahkan. Pada saat ini pun kita melihat contoh tersebut, yakni bagaimana untuk menarik perhatian Allah Ta'ala, keridaan Allah Ta'ala, orang-orang membelanjakan hartanya. Mubaligh Gini Basau menulis, ada seorang wanita Ahmadi berusia 50 tahun dari sebuah kampung
terpencil, Kabukere, beliau cukup miskin dan tidak ada pencaharian tetap. Beberapa waktu lalu telah dihimbau berkenaan dengan tahrir jadid. Lalu beliau meniatkan untuk membayar tahrir jadid. Menuturkan, saya hanya memiliki seekor ayam betina. Akan saya pelihara supaya setelah besar nanti saya bisa persembahkan ayam ini untuk melunasi tahrir jadid. Selang beberapa masa, muncul wabah virus yang menyerang ayam, sehingga ayam beliau pun terjangkit penyakit. Kerabat beliau mengatakan bahwa ayam beliau juga akan mati. Untuk itu sembelih saja. Beliau menolak untuk menyembelih ayam, lalu beliau berdoa, "Ya Tuhan, aku tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipersembahkan selain ayam ini. Tolong selamatkan ayamku." Keesokan harinya, ayamnya itu sehat lagi. Ayam itu tumbuh, dan 20 hari kemudian beliau serahkan ayam tersebut kepada Pak Mu'alim untuk melunasi candahnya. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa tanda tersebut tidak nampak kepada mereka dan lain-lain. Padahal jika disertai dengan niatan baik dan jalinan yang baik dengan Allah Ta'ala pun akan memperlihatkan tanda tersebut. Tanda-tanda kecil tadi menjadi sarana peningkatan keimanan mereka. Contoh lain, perlakuan Allah Ta'ala. Mu'alim Mara Region Tanzania menuturkan, pemuda Ahmadi mukhlis bernama Rashid Hussein Sahib memiliki toko kecil makanan pokok. Beliau telah melunasi canda tahrir jadid sesuai janji. Ketika pada akhir tahun, Pak Mu'alim menghimbau lagi, jika ada yang mau menambahkan tahrir jadidnya, dapat memberikannya. Beliau tidak mampu untuk memberikan pengorbanan tambahan karena kondisi ekonomi beliau tengah sulit. Di toko beliau hanya tersisa barang-barang yang tidak diharapkan akan laku cepat. Namun demikian, pemuda itu memberikan uang yang hanya ia miliki saat itu, yakni 3.000 siling. Pada sore harinya, beliau pergi lalu menemui Pak Mu'alim, menuturkan, "Sungguh aneh, ketika saya diliputi kekhawatiran, namun bagaimana keberkatan canda? Allah Ta'ala memberikan pertolongan yang menakjubkan." Pada siang hari, datang pembeli ke toko saya. Barang yang pada awalnya saya anggap tidak akan laku cepat, ternyata dibelinya juga. Sehingga setelah terjual, saya mendapatkan keuntungan 3.000 siling. Dan saya menganggap ini sebagai keberkatan dari canda yang Allah curahkan kepada saya. Ajana Sahib Ahmadi di kota Bangui, Central Afrika, dalam peristiwa beliau bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau sehingga menyebabkan kuatnya iman. Beliau menuturkan bahwa saya baru baiat 8 bulan. Saya biasa menyimak khutbah huzur dan MTA dengan dawam. Ketika saya mendengar dari khutbah yang disampaikan bahwa orang yang membelanjakan harta di jalan Allah tidaklah miskin, karena Allah Ta'ala akan memberkati hartanya. Saat itu Pak Mubalig tengah menghimbau tahrir jadid, sedangkan di saku saya saat itu hanya ada 500 franc, dan itu jumlah yang kecil. Lalu saya berikan uang tersebut. Saat itu saya khawatir memikirkan apa yang bisa saya makan untuk malam ini. Lalu saya teringat sabda khalifah bahwa Tuhan akan melipat gandakan pengorbanan kita. Sehingga beliau ingin menyaksikan sendiri bagaimana turunnya keberkatan dari Allah Ta'ala. Sampai batas tertentu telah terjadi peningkatan dalam keimanan beliau, meskipun belum sempurna, namun memiliki niatan yang baik.
Saat itu saya berada di rumah misi untuk 3-4 jam. Saat itu datang telepon dari kerabat mengatakan bahwa ia memiliki berlian yang ingin saya jual di kotamu. Namun saya tidak paham dengan keadaan di sana. Saya perlu bantuanmu. Lalu kerabat itu datang dan saya mengajaknya ke penjual berlian untuk dijual. Setelah dijual, kerabat atau kawan saya itu memberikan imbalan 27.000 franc kepada saya. Bahkan si pembeli pun memberikan upah kepada saya 10.000 franc. Saat itu saya faham bahwa baru saja saya membayar 500 franc di jalan Allah Ta'ala. Bagaimana beberapa jam kemudian Allah Ta'ala memberikan 37.000 franc kepada saya. Kejadian itu semakin memperkuat keimanan saya. Seorang wanita Ahmadi dari UK. Di sini pun bagaimana perlakuan Allah Ta'ala pada beliau sehingga bertambah keimanannya. Beliau menuturkan, saya sudah melunasi candah tarik jadid. Lalu saya menerima pesan dari ketua lokal untuk memenuhi target perolehan tarik jadid. Diperlukan sejumlah uang tambahan. Saat itu saya berpikir bahwa saya tidak dapat memberikan candah tambahan karena uang yang saya miliki saat itu akan saya pergunakan untuk keperluan lainnya. Namun saya putuskan untuk membayar candah tambahan lagi dengan memberikan semua uang yang saya miliki itu. Keesokan harinya saya mengecek rekening bank saya. Saya heran ketika melihat ada sejumlah uang yang banyaknya 4 kali lipat dari uang yang saya berikan untuk candah kemarin. Rupanya itu uang kiriman dari perusahaan saya yang tidak saya sangka-sangka. Tidak hanya di Afrika, di sini di Eropa pun para Ahmadi berkorban dengan niatan suci sehingga Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada mereka. Amir Sahib Burkina Faso menulis, di Koloada, seorang Ahmadi bernama Sawado Sahib biasa membayar 100 franc untuk candah tarik jadid. Suatu ketika ada yang memberi hadiah 3 ekor kambing kepada beliau. Salah satunya beliau persembahkan untuk tarik jadid, dan 2 sisanya beliau pelihara. Sedemikian rupa keberkatan Allah Ta'ala berikan kepada beliau, sehingga beliau memiliki banyak sekali hewan ternak. Alih-alih 100, beliau mulai membayar 1.000 franc per bulan. Mubalig Lokosa Region Benin menulis, di banyak tempat di Lokosa biasa terkena banjir, sehingga jalan akses transportasi pun terhambat. Ada beberapa jemaat yang bisa dikontak dengan melalui telepon, namun disebabkan oleh area perbatasan, sehingga banyak juga jemaat yang tidak bisa dikontak menggunakan telepon. Mubalik lokal memberikan usulan untuk menyampaikan permohonan kepada polisi untuk dapat menggunakan fasilitas motor boot milik polisi untuk menjangkau kawasan tersebut. Polisi siap mengantarkan kami dengan syarat mengisi bahan bakar boot. Sampailah kami di sana dan bertemu dengan ketua jemaat di sana. Ketika bertemu Pak Ketua menangis. Katanya, kami tahu bahwa beliau mengalami kerugian besar karena banjir, panen rusak, dan salah satu bagian rumah beliau pun roboh. Pak Mubalik menuturkan, saya menghibur beliau dan mengatakan, semoga Allah Ta'ala mencurahkan karunia-Nya kepada Tuhan, sehingga kerugian Tuhan dapat tergantikan. Beliau menjawab, saya menangis bukan karena saya mengalami kerugian, melainkan sebelum datangnya banjir, saya biasa mengumpulkan candah saya, lalu menunggu kapan Pak Mu'alim datang untuk mengambil candah kami. Namun disebabkan oleh banjir, jalan-jalan tertutup sehingga saya sangat khawatir. Saya berdoa kepada Allah Ta'ala bahwa saat ini tidak ada perantara lagi untuk menyampaikan candah saya ini, dan batas waktu pun tinggal sedikit lagi. Tolonglah saya. Ketika mengetahui Tuan datang kemari untuk mengetahui kabar kami,
bukannya untuk mengambil candah kami. Karena itu saya langsung menangis karena begitu cepatnya Allah Ta'ala mengabulkan doa saya, sehingga saya mampu untuk memenuhi tanggung jawab saya ini. Beliau tidaklah memikirkan kerugian yang menimpa diri sendiri, melainkan apa yang telah aku janjikan kepada Allah Ta'ala, pengorbanan yang harus saya lunasi untuk meraih perhatian Allah Ta'ala, semoga dapat terlunasi pada waktunya. Ibrahim Sahib, Inspektur Tahrik Jadid, India, daerah Karnatak, menulis bagaimana perlakuan Allah Ta'ala. Seorang khadim Gulbarga mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di Bangalore dengan gaji Rp20.000 per bulan. Beliau terdorong untuk mempersembahkan setengah dari gaji berdasarkan standar pengorbanan yang disabdakan oleh Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu. Meskipun kondisi ekonomi beliau sedang tidak baik, tetap saja beliau berjanji Rp10.000 untuk tahrir jadid. Kerabat beliau mengatakan, kamu baru saja mendapatkan pekerjaan baru, seharusnya perjanjian tahrir jadid kamu tidak perlu terlalu besar seperti itu. Kamu bisa mendapatkan kesulitan nantinya. Beliau menjawab, sesuai dengan sabda Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, bahwa selama manusia belum berusaha sepenuhnya, malaikat Tuhan tidak memberikan kekuatan dan daya dalamnya. Karena itu, saya berikan untuk canda. Beliau menuturkan, baru saja berlalu beberapa hari, beliau mendapatkan pekerjaan baru dari perusahaan lain, di mana dengan karunia Allah Ta'ala, mendapatkan gaji Rp127.000 per bulan, dan itu pun merupakan keberkatan dari canda. Inspektur Tahrik Jadid India, Provinsi Kerala, menulis, di sini ada seorang Ahmadi mukhlis yang memiliki keistimewaan dalam memberikan pengorbanan candah Tahrik Jadid. Beliau memiliki bisnis furniture dan seorang pengusaha sukses. Ketika Wakilul Mal Sahib melakukan kunjungan, beliau memperlihatkan pabriknya dan sembari memohon doa, beliau mengatakan bahwa saat ini bisnisnya sedang menurun, lalu berdoa bersama. Meskipun demikian, beliau menulis janji untuk candah tahrik jadid sebesar 1,5 juta rupiah. Namun sepanjang tahun, beliau hanya mampu membayar 200.000 saja. Tidak sesuai dengan janji. Batas waktu perjanjian tinggal sedikit lagi. Untuk itu, beliau sedih dan gelisah memikirkan bagaimana candah dapat dilunasi. Beliau pun menulis surat kepada saya. Pada hari terakhir tahun tahrik jadid, beliau menulis surat memohon doa. Semoga Allah telah memberikan taufik untuk dapat melunasi perjanjian. Beliau menuturkan, baru saja beberapa jam berlalu, ada uang yang masuk ke dalam rekening beliau, sehingga dengan uang tersebut tidak hanya dapat melunasi perjanjian, bahkan dapat menambahkannya dalam jumlah banyak. Begitu juga dengan uang tersebut dapat memenuhi kebutuhan akan uang yang beliau perlukan untuk bisnis. Muallim Region Nati di Benin menulis, ada seorang Ahmadi di Jemaat Katampoti, ketika dihimbau kepada beliau untuk candah, langsung saja beliau mempersembahkan uang sebesar 3.000 franc sifa. Pak Mu'alim menuturkan, dengan penuh keheranan, saya bertanya kepada beliau, karena sebelum-sebelumnya, meskipun ditekankan sedemikian rupa, biasanya beliau membayar tidak lebih dari 500 franc. Namun sekarang Anda membayar uang yang lebih banyak. Ditanyakan kepada beliau apa penyebabnya. Beliau menjawab, saya biasanya lalai membayar candah, dan saya perhatikan masalah saya semakin banyak. Panen yang didapatkan pun tidak baik. Namun ketika saya membayar candah yang terakhir, saya membayarkannya sambil berpikir, lihat nanti, bagaimana keberkatan yang akan saya dapatkan dari pengorbanan ini. Saya mengalami sendiri, di mana berkat candah, memang Tuhan menolong kami secara diam-diam dan memenuhi kebutuhan kami
memberkati panen, karena saya telah merasakan sendiri keberkatannya, sehingga sebelum Anda mengatakannya pun, saya tingkatkan canda 5 kali lipat, bahkan 6 kali lipat. Terdapat contoh teladan anak di Jemaat One, Kanada. Ketua di sana menuturkan, kami tengah berupaya pada bulan Oktober untuk memenuhi target perjanjian tarikh jadid, dan kami pun menghimbau anak-anak yang mana mereka pun membayar tarikh jadid dari uang saku mereka sendiri, lebih dari perjanjian. Ada seorang remaja putri yang baru lulus engineering. Ia membayarkan semua uang yang ia miliki saat itu. Sebelumnya, ia telah melaksanakan interview untuk pekerjaan, namun tidak berhasil. Adapun sehari setelah ia melunasi canda, melaksanakan interview. Ketika pulang, ia sangat gembira karena ia merasa ada pertolongan gaib. Ketika interview pun, ia dapat menghadapinya dengan baik. Selain dia, masih banyak lagi yang melaksanakan interview untuk melamar di perusahaan yang sama, dan hasilnya akan diketahui pada akhir tahun. Namun dalam 2 hari saja, ia menerima telepon dari perusahaan bahwa beliau terpilih untuk bekerja dan dapat bekerja pada bulan Februari 2020. Pada hari berikutnya, ia menerima telepon yang mengatakan bahwa peserta lain akan memulai bekerja pada bulan Februari tahun depan. Namun, kamu bisa mulai bekerja pada bulan November tahun ini. Dengan kejadian tersebut, remaja tersebut semakin meningkat keimanannya. Ia telah menyaksikan turunnya karunia Tuhan. Di setiap negara, Allah Ta'ala memperlihatkan pemandangan keberkatan yang tercurah berkat pengorbanan. Mubalik Moskow menulis, seorang Ahmadi berasal dari Uzbekistan, kota Bukhara. Sudah sejak lama beliau datang ke Moskow untuk bekerja beberapa waktu lalu pulang dengan membawa uang yang didapat dari pekerjaan. Pada awalnya, istri beliau keberatan untuk baiat, namun terus mengkaji jemaat dan juga berdoa, sehingga istri beliau mendapatkan taufik untuk baiat. Beberapa waktu sebelum ini, mereka dihimbau untuk membayar perjanjian tarikh jadid. Dikatakan juga kepada istri beliau untuk memberikan pengorbanan tarikh jadid dan waqf jadid. Beliau menuturkan bahwa saat ini beliau bekerja sebagai sopir taksi di Uzbekistan, sedangkan istri beliau menjahit. Kedua suami istri membuat satu prinsip untuk membagi penghasilannya menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk anak mereka, 1 bagian untuk keperluan rumah tangga, dan 1 bagian lagi disimpan untuk pengorbanan di jalan Allah. Dengan begitu, kedua suami istri merasakan ketentraman dan ketenangan. Kehidupan mereka berjalan dengan baik. Zahir Sab menuturkan, semenjak mereka ikut serta dalam canda, Allah Ta'ala menganugerahkan keberkatan yang khas kepada beliau, sehingga penghasilan beliau mendapatkan keberkatan yang luar biasa, yang mana tahun-tahun sebelumnya tidak pernah mendapatkan limpahan rezeki seperti itu. Mubalik in charge Rusia menulis, seorang Ahmadi bernama Ruslan Sahib bekerja di Moskow sebagai chef. Beberapa waktu lalu beliau telah meminjam sejumlah uang yang banyak untuk membeli rumah. Sejak lama beliau bekerja 2 kali lipat untuk dapat melunasi hutang. Suatu hari beliau menelepon mengatakan bahwa beliau ingin segera mengirimkan candahnya kepada saya. Setelah ditanya, beliau menuturkan bahwa tempat di mana sebelumnya beliau bekerja, upah yang beliau dapatkan dalam jumlah banyak masih tersendat di tangan atasan beliau. Beliau pun telah menulis surat kepada saya. Dengan karunia Allah Ta'ala, saya mendapatkan kembali uang yang tersendat itu. Menuturkan, dalam hati saya timbul satu keinginan besar untuk dapat melunasi canda secepat mungkin. Pada saat itu juga, beliau mengirimkan sejumlah uang besar untuk melunasi canda kepada Pak Mubalik.
Ada seorang wanita Ahmadi dari Jerman menulis, saat itu usia kehamilan saya 2 bulan. Dan anak tersebut sudah terlahir, yang mana sekarang berusia 2 tahun. Ketika saya hamil, saya berdoa dan berjanji untuk membayar tarik jadid 100 euro setiap bulan. Selama 7 bulan, Allah Ta'ala melewatkannya dengan baik. Sempat ada kendala, namun sudah mendapatkan solusi. Dengan karunia-Nya, Allah Ta'ala memberikan putra kepada saya. Sampai saat ini, saya selalu melunasi tarik jadid dengan membayarnya setiap bulan. Mereka yang terdampar dalam kebendaan di berbagai belahan dunia, sehingga tercipta jarak dengan Allah Ta'ala. Di sini Allah Ta'ala mencurahkan karunia-Nya kepada para Ahmadi dengan mengabarkan keberadaan zatnya dan hakikat Ahmadiyah dan kebenarannya zahir kepada mereka. Muballigh Latvia menulis, seorang Ahmadi, Wahid Vo Sahib, berasal dari Uzbekistan, daerah Bukhara. Beberapa tahun lalu, beliau mendapatkan taufik untuk baiat. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau meningkat dalam keikhlasan dan kesetiaan. Sehingga melihat perlakuan beliau yang baik kepada keluarga, istri beliau pun ikut baiat. Beliau memberitahu saya melalui telepon terkait pembayaran canda. Beliau mengatakan, dalam waktu 6 bulan saya bekerja di Uzbekistan dan 6 bulan lagi saya bekerja di Rusia. Pada tahun itu, saya membeli sebuah flat di kota Bukhara, yang untuk itu saya harus menjual mobil saya sendiri. Ketika saya pergi ke Rusia untuk bekerja, saya berpikir bahwa saya harus jual beli dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, saya mulai bayar candah dengan niat bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahi saya taufik untuk membeli mobil berkat candah. Setelah membayar canda, Allah Ta'ala telah memberkati pekerjaan saya sehingga terkumpul banyak uang untuk membeli mobil selain kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, saya pulang ke Bukhara dan membeli mobil dan lebih baik dibanding dengan mobil sebelumnya, yang untuk membeli flat tersebut saya terpaksa menjualnya. Ini adalah hasil keberkatan candah semata. Jika tidak mungkin bagi saya untuk mengumpulkan uang sebanyak itu, dan beberapa waktu silam saya dapat baiat. Beliau mengatakan ini membuat keimanan saya semakin meningkat. Muballigh Gini Besau mengatakan, seorang Ahmadi keturunan, meskipun berulang kali dianjurkan kepada beliau, namun beliau tidak berpartisipasi dalam tahrik jadid. Beliau mulai membangun bisnis blok. Beliau mulai membangun blok dengan 40 sak semen. Pada malam hari terjadi hujan, semua blok menjadi hancur dan mengalami kerugian total. Saya tidur di malam hari dalam kondisi amat gelisah. Dalam mimpi saya melihat bahwa almarhum bapak saya datang dan berkata kepada beliau, apakah kamu sudah melunasi candah-candah? Setelah berkata demikian, kemudian berlalu. Oleh karena itu, Tuan Idris mengatakan bahwa pada waktu bangun pagi, saya pergi ke rumah misi dan berkata kepada Pak Muballigh, Anda telah menganjurkan candah tarik jadid. Saya hanya punya 2.000 franc yang saya ingin bayarkan. Dan hari berikutnya, setelah membayar candah, Allah Ta'ala menutupi kerugian sehingga beliau mendapat kontrak baru yang bayarannya 800.000 franc, dan sehingga utang beliau juga terbayarkan, dan dengan karunia Allah Ta'ala beliau sekarang sudah berwasiat, dan ini juga menambah keimanan beliau. Seorang Ahmadi dari Mayut Island, beliau tidak memiliki pekerjaan tetap, namanya Tuan Ali Muhammad. Beliau mengatakan, semenjak saya membayar candah tarik jadid, saya tidak kesulitan mencari pekerjaan. Pekerjaan satu rampung dapat pekerjaan yang lain. Setelah membayar candah, pekerjaan terus berlanjut hingga sekarang. Ini adalah jemaat baru, berdiri beberapa tahun lalu, tetapi jemaat ini maju dalam keimanan dan keikhlasan. Kemudian,
Tuan Amir Jemaat Indonesia menulis, ada seorang Ahmadi di Jemaat Pagentan bernama Tuan Waryono. Beliau tinggal seorang diri, istri beliau sudah wafat. Kini beliau menempuh berbagai cara untuk membayar canda. Dan ini sangat mengherankan. Beliau adalah insan yang sangat ikhlas dan setia. Beliau seorang yang miskin dalam bercocok tanam. Anak-anak beliau sudah menikah, istri sudah tiada. Beliau menyertai banyak mubalik dalam tugas tablik dan tarbiyat. Beliau punya kebun kecil. Penghasilan dari kebun ini didapat setelah beberapa bulan. Setelah 3 atau 4 bulan baru dapat penghasilan. Tetapi beliau rutin dalam bayar canda setiap bulan. Suatu kali mubalik bertanya kepada beliau, Anda kan panen 3 atau 4 bulan sekali, tetapi Anda bayar canda dawam. Atas hal itu beliau menuturkan, saya menempuh cara untuk membayar canda dawam. Saya khususkan bagian di kebun tersebut untuk ditanami pisang saja. Setelah agak lama satu pohon ditanam, maka tanam yang keduanya. Setelah yang kedua, maka ditanam yang ketiga. Demikianlah tiap bulan pohon pisang tersebut berbuah sepanjang tahun, dan saya tiap bulan potong buahnya dan jual di pasar. Uang yang saya dapatkan dari itu, saya lunasi semua canda. Kemudian, Tuan Amir Indonesia menulis, ada seorang mubayyin baru, Jemaat Pasir Pangairan. Beberapa waktu sebelumnya beliau baiat, ada penentangan keras dari pihak istri, tetapi beliau teguh pendirian. Ketika tahun baru Tahrik Jadid dimulai, mubalik kita mendorong beliau untuk ikut serta dalam jihad harta Tahrik Jadid. Atas hal itu beliau berjanji membayar 500.000 rupiah Indonesia. Nilai rupiah Indonesia sangat kecil, tetapi uang tersebut bagi beliau amat banyak. Beliau adalah seorang honorer, gajinya sangat minim. Mubalik kita bertanya lagi kepada beliau, Anda telah berjanji uang sekian, Anda bisa bayar? Jangan menyulitkan diri sendiri. Atas hal itu, beliau mengatakan dengan yakin bahwa ini perjanjian saya. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan, ketika dianjurkan untuk melunasi 100%, beliau melunasi perjanjiannya. Suatu hari kerabat beliau memberikan uang sebagai hadiah kepada beliau dalam amplop. Beliau tidak membuka amplop tersebut, bahkan segera mendatangi ketua jemaat dan mengatakan, seberapapun uang dalam amplop ini, saya berikan untuk Tahrik Jadid. Ketua jemaat ketika membuka amplop tersebut, melihat bahwa di dalamnya ada uang 500.000 rupiah Indonesia, yang beliau bayarkan sesuai janjinya saat itu. Lalu, kesadaran pentingnya pengorbanan dan keikhlasan di antara anak-anak. Perubahan ini nampak di Jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam yang beliau ciptakan. Mubalik Ghana menulis bahwa beberapa waktu sebelumnya saya menyampaikan khutbah tentang pengorbanan harta dalam jemaat, khususnya Tahrik Jadid, dan saya tekankan kepada anak-anak bahwa kita harus membiasakan berkorban supaya mereka membayar canda dari tangannya sendiri. Atas hal itu, pada Jumat selanjutnya ada seorang atfal hadir salat Jumat yang umurnya kira-kira 9 atau 10 tahun. Dia datang membawa uang, dia menyerahkannya dalam pos Tahrik Jadid. Setelah ditanya, dia menjawab, saya meminta uang dari orang tua untuk canda, namun saya tidak dapat karena orang tua tidak punya uang. Lalu saya mulai buruh pada sebuah warung, dan uang yang saya dapat saya berikan untuk canda. Kemudian ada satu contoh di Sierra Leone. Mu'alim lokal di sana, Tuan Bashiro Kenemake menulis bahwa ketika para anggota jemaat ditarik perhatiannya untuk membayar canda Tahrik Jadid di jemaat Serabu, maka saat itu ada seorang anak kecil berusia 9 atau 10 tahun, dan saya melihat bahwa dia datang membawa seikat kayu di kepalanya untuk dibakar. Dia mengatakan kepada Tuan Mu'alim, belilah kayu ini dari saya, dan berapapun harganya, masukkanlah dalam canda. Pak Mu'alim membeli kayu itu dari anak tersebut, lalu memberikan kwitansi canda atas pembayarannya. Sesudahnya, kayu itu dikembalikan dan mengatakan bahwa candahmu sudah masuk.
Semoga Allah Ta'ala memberkati harta dan keimanan orang-orang tersebut sebanyak-banyaknya. Seperti itulah gambaran pengorbanan yang tidak ada pada anak-anak di sini, yakni bekerja keras, buruh, pergi ke hutan, menebang kayu, lalu membayar canda. Kondisi di sini baik. Tentu saja di sini juga ada contoh-contoh yang amat baik. Sebagian anak menyerahkan uang saku sepenuhnya. Tadinya mau membeli benda istimewa dan mengumpulkan uang, tapi mereka korbankan untuk canda. Walhasil di setiap tempat didapati contoh-contoh keikhlasan dan kesetiaan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meningkatkan keikhlasan dan kesetiaan tersebut. Sekarang saya akan sampaikan data mengenai Tahrik Jadid. Allah Ta'ala telah menganugerahkan taufik kepada jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam dan semua pengorbanan yang dilakukan tanpa pertolongan khusus dan dukungan Allah Ta'ala menyertai, segalanya tidak mungkin dapat terjadi. Allah Ta'ala lah yang mengubah hati dan Allah Ta'ala lah yang menanamkan dalam hati mereka, hati orang dewasa, anak-anak juga. Begitu juga orang-orang Ahmadi yang tinggal di berbagai belahan dunia. Inilah perkara yang dapat difahami bila ada orang yang berakal bahwa ini bukti kebenaran Hadrat Masih Maud alaihi salam. Jadi, sebagaimana saya katakan bahwa sekarang akan saya sampaikan data perolehan. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun ke-85 Tahrik Jadid sudah berakhir pada tanggal 31 Oktober dan tahun ke-86 sudah mulai. Dan tahun ini taufik pengorbanan dalam nizam Tahrik Jadid adalah 13,6 juta pound. Pendapatan ini lebih besar 802.000 pound dibandingkan tahun yang lalu. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun ini nilai mata uang di Pakistan sangat rendah. Kondisi politik tidak baik, kondisi perekonomian juga tidak baik. Keadaannya memprihatinkan. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka. Senantiasalah berdoa untuk Pakistan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan karunia kepada orang Ahmadi di sana. Posisi yang ada memang tidak tetap. Posisi pertama tahun ini adalah Jerman. Kemudian nomor 2 adalah Pakistan. Kemudian Inggris. Karena saya biasanya tidak memasukkan Pakistan. Pakistan selalu pertama dan saya biasa merinci negara-negara di luar Pakistan. Oleh karena itu, saya akan sampaikan 10 negara secara rinci. Pertama, Jerman. Dan di negara-negara luar Pakistan. Setelah Pakistan, keduanya adalah Inggris, kemudian Amerika, kemudian Kanada, India, Timur Tengah, kemudian Indonesia, lalu Australia, kemudian Ghana, kemudian negara Timur Tengah lagi. Dengan karunia Allah Ta'ala, meskipun kondisinya memprihatinkan di Pakistan dan tiap tempat di dunia, kondisi ekonominya menurun, tetapi ada kenaikan dalam mata uang lokal. Ada 3 negara yang mata uangnya naik. Di antaranya adalah negara di Timur Tengah dan nomor 2-nya adalah India. Ada kenaikan dari hitungan prosentase. Mereka meningkat. Kemudian Kanada, Jerman, Inggris, Ghana, Pakistan, Indonesia, Amerika, Australia. Dari segi pembayaran per kapita, ada 3 negara yaitu Switzerland, Amerika, Singapura, keempat Inggris, dan nomor 5-nya adalah Swedia, dan sudahnya negara-negara lain. Di negara-negara Afrika, dari segi pendapatan kolektif, jemaat-jemaat maju yaitu nomor pertama adalah Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, kemudian Benin. Banyaknya partisipan yang senantiasa dihimbau beberapa tahun lalu
saya katakan bahwa tingkatkanlah jumlah partisipan dan untuk tujuan tersebut diberikan target untuk mengikutsertakan orang-orangnya daripada uangnya. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun ini jumlah partisipan adalah lebih dari 1.827.000 dan ada 112.000 partisipan baru dalam sistem canda. Partisipan terbanyak dibandingkan tahun lalu adalah negara-negara di Afrika, Niger, Sierra Leone, Nigeria, dan Kamerun, kemudian Benin, kemudian Senegal, kemudian Guinea-Bissau, Pantai Gading, Tanzania, Guinea Conakry, dan jemaat-jemaat besar seperti Bangladesh, Kanada, Malaysia, India, Indonesia, Jerman, Inggris, Amerika, dan Australia. Daftar awal sesuai rekod pusat adalah 5.927 orang. 36 orang diantaranya masih hidup dengan karunia Allah Ta'ala dan membayar canda sendiri. Daftar almarhum yang lain, ahli waris mereka dan mukhlisin jemaat melanjutkannya. Jerman karena nomor pertama, 10 jemaat pertamanya adalah Rodenmark, Neuss, Penneberg, Mehdiabad, Ansaberg, tertulis dalam bahasa Urdu, Kiel, Floresheim, Weingarten, dan Keulen. 10 keamiran lokal pertama adalah Hamburg, Frankfurt, Gross-Gerau, Mofilden, Dizenbach, Wiesbaden, Riedstadt, Darmstadt, Rhein-Main-Heim, dan Aselsheim. Dari sisi penerimaan terjadi di Pakistan dalam pengorbanan, pertama, Lahore, Rabwa, Karachi. Distrik dalamnya yaitu Islamabad, Sialkot, Faisalabad, Gujranwala, Umerkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Kasur, Toba Texing, Mirpur Azhar Kashmir, dan 10 jemaat kota di Pakistan yang lebih dalam pengorbanan dari sisi penerimaan yaitu Amarat Defense Lahore, Township Lahore, Imarat Ken Rawalpindi, Imarat Sheikh Rawalpindi, Multan, Imarat Azizabad, Karachi, Imarat Delhi Gate, Lahore, Quetta, Peshawar, Bhawalnagar. 5 jemaat kecil di Pakistan, Wahken, Sabin Dashti, Kokar Garbi, Chak, Nonpiar, Chonda. 5 region pertama di Inggris, Region Batil Futu, Masjid Fazal, Midland, Region Baitul Ihsan, Region Islamabad. Dari sisi pembayaran kolektif, 10 jemaat besar di Inggris, Masjid Fazal, Worcester Park, Islamabad, Aldershot, Putney, New Malden, Gillingham, Birmingham West, Glasgow, Scunthorpe. Jemaat-jemaat kecilnya yaitu Swansea, Spen Valley, Kegley, North Wales, Northampton. Jemaat-jemaat Amerika dari sisi penerimaan yaitu Silver Spring, Los Angeles, Silicon Valley, Seattle, Central Virginia, Detroit, Chicago, Oshkosh, Houston, Georgia, South Virginia. Imarat-imarat lokal Kanada dari segi penerimaan yaitu Calgary, Peace Village, Vancouver, Mississauga, Saskatoon. Jemaat-jemaat kecilnya yaitu Edmonton West, Durham, Bradford, Hamilton, Ottawa West. Sepuluh jemaat-jemaat besar di India dari segi pengorbanan yaitu Keralai, Kadian, Partapriam, Hyderabad, Coimbatore, Pangari, Bangalore, Calicut, Calcutta, Yadgir. 10 provinsi pertama yaitu Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Jammu Kashmir,
Odisha, Punjab, Bengal, Delhi, Uttar Pradesh. Kondisi Kashmir juga memprihatinkan, baik dari segi politik dan ekonomi juga. Di sini juga pengorbanan besar jemaat-jemaat. 10 jemaat besar Australia dari segi penerimaan kolektif yaitu Castle Hill, Melbourne, Berwick, Melbourne, Long Warren, ACT Canberra, Marsden Park, Adelaide South, Penrith, Montreat, Parramatta, Adelaide West. Semoga Allah telah menganugerahkan keberkatan tak terhingga dalam harta dan jiwa semua orang yang berkorban tersebut. Amin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر